Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak para santri Pondok Pesantren Pabilan, putra putri warga masyarakat Pabilan dan sekitarnya, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, hari ini ibadah siam kita sudah memasuki hari yang ketiga. Kita memulainya pada hari Kamis. Yang memulai puasa hari Rabu, hari ini sudah memasuki hari yang Kamis. Hari yang keempat. Mudah-mudahan kita anak-anak semuanya dalam ibadah puasa ini semuanya dikaruniai oleh Allah kesehatan, sehat lahir batin, ayah ibu, keluarga di rumah, adik-adik, kakak-kakak, semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, para santri dan warga masyarakat sekalian, mengingatkan kembali dan mengulang pelajaran anak-anak di kelas. As-shaum, shoma yasumu shauman, boleh juga shoma yasumu siyaman. Shoma yasumu bermakna apa? Puasa. Muradifnya apa? Sinonimnya bahasa Arab apa? Shoma yasumu au amsaka yumsiku. Masdarnya apa? Imsak. Jadi kalau sebelum subuh ada lewat pengeras masjid-masjid imsak, itu lughatan bimana shaum. Bahasa Indonesianya tahan. Kita, kamu semua anak-anak diperintahkan, diingatkan untuk menahan diri.
Kalau diingatkan imsak, tahan, tidak usah dijawab mana tahan, mana tahan. Itu jadi lucu. Intinya anak-anak kita semua diingatkan untuk berhenti makan, berhenti minum, mulai berpuasa. Anak-anak ada yang sampai adzan subuh tadi masih minum? Ada. Jangan main petasan di sekitar masjid. Santri apa anak luar itu? Diingatkan. Yang orang tuanya ada diingatkan, yang punya anak. Kalau sudah mendengar adzan subuh masih makan, masih minum, puasanya tidak sah. Yang puasa, kecuali yang tidak puasa. Kalau yang putri-putri pasti ada yang tidak puasa karena syar'i. Karena puasa as-shaum, asyam, apa definisinya? Tarkul akli wasyurbi wal jima'i wa jami'il mubtilati min tulu'il fajri, yani al fajrus shadiq, ila ghurubis syamsi. Itu menahan diri dari makan, minum, berhubungan badan suami istri mulai kapan? Terbit fajar shadiq. Terbit fajar shadiq itu pertanda masuknya waktu subuh. Kalau sudah masuk waktu subuh, artinya sudah adzan, berhenti. Nanti sampai ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Jadi berhenti anak-anak kalau sudah adzan subuh, berhenti. Sebelumnya ada seruan imsak, itu warning, mengingatkan supaya menahan segala yang membatalkan puasa. Jadi saya ulangi, al-imsak anil akli wa syurbi wal jima'i wa jami'il mubtilati min tulu'il fajris shadiq ila ghurubis syamsi. Fajar itu ada dua, yang disebut dengan fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib muncul dulu, masih boleh, belum masuk waktu subuh. Kalau sudah muncul fajar shadiq, berhenti. Anak-anak tahu fajar? Siapa teman sekelas kamu? Fajar itu cahaya, cahaya terang, keputihan di arah timur. Tapi jarang yang tahu, jarang yang lihat, karena kalau waktu-waktu terbit fajar masih tidur, maka tidak tahu. Kalau cuaca terang, tidak ada mendung, anak-anak melihat ke arah timur, di timur desa sana, menjelang subuh itu ada cahaya di arah timur sana, cahaya terang, itu disebut dengan fajar. Ada dua macam. Kalau di dalam Al-Quran istilahnya ada al-khaytul aswad dan khaytul abyad.
Secara bahasa itu anak-anak tahu al-khaitul aswad itu artinya benang hitam. Benang hitam itu fajar kadib. Al-khaitul abyad, benang putih itu artinya fajar sodik. Kalau sudah ada terbit fajar sodik, anak-anak berhenti makan, itu sudah masuk waktu subuh, berhenti minum, sudah masuk waktu subuh dan mulai berpuasa nanti sampai dengan waktu ghurub syamsi, terbenamnya matahari. Anak-anak sekalian, tadi saya katakan shoma yasumu masdarnya boleh shaum, boleh siap. Namanya anak ya, sudah diingatkan masih tartor-tartor. Anak-anak kecil yang di luar nyalakan merconnya nanti. Jadi shoma yasumu boleh sauman, boleh siaman. Kalau siaman banyak sekali tersebut di dalam Al-Quran. Yang anak-anak paling hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, berpuasa. Itu berarti puasa yang syar'i, yang imsakul akli wa syurbi wa jami'il mubtilat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi, itu yang siap. Jadi khusus merupakan ibadah. Kalau shoma yasumu sauman, saum, menahan diri secara umum. Menahan diri dari makan, saum bisa. Dari hubungan badan disebut saum bisa. Tapi menahan diri dari berbicara juga bisa disebut saum. Kalau tadi saya jelaskan bahwa kata-kata siam banyak terdapat di dalam Al-Quran, kalau kata saum hanya satu kali. Satu kali disebut di dalam Al-Quran. Di dalam surah Maryam ayat 26. Surah Maryam ayat 26, satu kali kata-kata saum disebutkan di dalam Al-Quran. Yaitu dalam firman-Nya, Fakuli inni nadartu lirrahmani sauman. Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Anak-anak nanti bisa cek di dalam surah Maryam ayat 26. Itu kata-kata Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, bernazar, ini nadartu lirrahman, aku bernazar kepada Allah, bernadar sauman, bernadar untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini nadarnya, aku tidak akan berbicara kepada seseorang, tidak akan
akan berbicara kepada siapapun. Jadi yang dia tahan bukan makan, bukan minum, tetapi apa? Tidak akan berbicara. Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Dicatat, diingat, itu bedanya pengertian shaum dengan siam. Jadi shaum sekali disebutkan di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 26. Kalau siam banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Yang anak-anak paling familiar adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ibadah. Shaum Ramadan ibadah. Itu merupakan salah satu dari rukun berapa jumlahnya? Betul, hafal semua. Karena itu ibadah rukun Islam, maka anak-anak jangan lupa harus disertai dengan niat lillahi ta'ala. Jadi tadi al-imsak anil akli wa syurbi wa jamil mubtilat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi tadi biniyatin, disertai dengan niat beribadah melaksanakan puasa karena Allah. Kalau tidak disertai niat, puasa tidak jadi, tidak sah. Harus dengan niat. Berniat ibadah lillahi ta'ala. Al-imsak anil akli wa syurbi wal jima'i wa jami'il mubtilat min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi biniyatin lillahi ta'ala. Anak-anak juga harus tahu, supaya puasanya secara syar'i sah, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang paling dikenal, paling familiar anak-anak yang membatalkan puasa, makan minum. Makan itu ya makanan. Tapi ketahui anak-anak, membatalkan puasa juga bukan hanya makanan. Pengertiannya secara umum, mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu benda ke dalam tubuh kita melalui lubang-lubang yang 9. Di dalam tubuh kita ada lubang 9. Dihitung. Mulut, mata 2, hidung 2, telinga 2, lubang bawah 2. 9. Memasukkan barang-barang sesuatu ke dalam tubuh kita melalui lubang-lubang yang 9 itu secara sengaja, amdan. Kalau bi ghairi amdin, tidak sengaja, tidak membatalkan. Tidak sengaja, tidak membatalkan. Karena lupa misalnya, anak-anak makan bakso habis 2 mangkok siang hari, lupa puasa, gak batal. Kalau benar-benar lupa, tapi kalau pura-pura lupa ya batal. Allah tahu.
Karena puasa itu ibadah yang hanya diketahui oleh Allah dan oleh orang yang berpuasa. Orang lain nggak tahu. Kamu mandi, siang-siang kehausan, di kamar mandi minum, kamu tutup pintu, orang lain nggak tahu, tapi Allah tahu. Jadi kalau lupa makan bakso, makan apa sampai kenyang pun, karena betul-betul lupa, puasanya tidak batal. Amdan, sengaja. Anak-anak tahu ikhtilam. Ikhtilam itu mimpi basah. Keluar sperma. Keluar sperma itu ada dua macam. Amdan dan bi ghairi amdin. Yang bi ghairi amdin itu yang ikhtilam. Kalau yang amdan itu yang istimna namanya. Istimna itu ikhrajul mani. Kalau sengaja mengeluarkan sperma, batal. Tapi kalau tidur, mimpi, keluar sperma, tidak sengaja, tidak disengaja, batal nggak? Tidak. Tidak membatalkan puasa. Meskipun tidak membatalkan puasa karena keluar sperma itu, karena ikhtilam, kalau mau sholat harus mandi dulu. Jadi ikhtilamnya mimpi keluar spermanya siang hari pun tidak batal karena mimpi. Tapi kalau mau sholat zuhur misalnya harus mandi dulu. Al-ghuslu. Araftum ta'rif al-ghusli? Definisi mandi apa menurut fikih? Apa? Membasahi atau mengalirkan air ke sekujur tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Nawaitu ghuslal jinabah li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Harus dengan niat menghilangkan hadas besar pada Allah. Jadi anak-anak, sekali lagi saya ulangi, kalau amdan membatalkan, apakah itu keluar sperma ataukah makan mie ayam, kalau sengaja amdan membatalkan